Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Bagi kalian yang punya laptop Asus, apakah kalian ngerasa performanya kurang maksimal atau bingung cara cek kesehatan baterainya? Banyak pengguna Asus yang belum tahu kalau ada satu aplikasi yang bisa dibilang sakti yang sudah terinstal di laptop kalian. Nama aplikasi itu adalah My Asus. Nah, di video kali ini gue akan menjelaskan bagaimana cara pakai dari aplikasi My Asus ini sendiri dari nol supaya laptop maupun PC atau perangkat kalian yang lain makin ngebut dan awet. Let's go, langsung ke tutorialnya. Pertama, kalian bisa membuka aplikasi My Asus kalau sudah terinstall ya. Nama aplikasinya kalian bisa klik start lalu ketik My Asus. Oke, buka aplikasinya, lalu loading. Nah, berikut tampilan dari aplikasi My Asus. Tapi, kalau kalian belum ada aplikasi ini, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan nih. Pastikan kalian menggunakan perangkat dengan brand Asus ya, apapun itu. Mau motherboard, laptop, PC build up, monitor, atau apapun yang ada branded Asusnya. Lalu kalian bisa download aplikasinya di Microsoft Store. Ini buka Microsoft Store lalu kalian ketik aja My Asus. Ini logonya seperti ini, nama aplikasinya ini. Lalu ini developernya dari Asus Tech. Karena ya memang manufaktur dari produk Asus ya Asus Tech gitu. Pokoknya jangan sampai salah. Atau kalau kalian nggak bisa akses Microsoft Store, kalian bisa carinya dari internet ya, web browser. Buka web browser seperti Chrome, ketik download My Asus, langsung klik. Nah ini. Nah ini download biasanya, gue jujur gue nggak tahu ya. Apakah langsung diarahkan ke Microsoft Store. Oke. Oke, sudah cukup jelas ya. Ternyata langsung diarahkan ke Microsoft Store. Langsung aja kita ke bagian aplikasi My Asus. Ini di maximize dulu. Oke, berikut tampilan secara keseluruhan dari aplikasi My Asus. Ada beberapa opsi tombol di sebelah kiri. Kalian bisa lihat ada Home, Device Setting, Sistem Diagnosis, Sistem Update, My Asus, dan sebagainya. Gue akan jelasin satu persatu. Pada bagian Home, di sini berisi informasi umum atau informasi general mengenai perangkat apa saja yang terdeteksi di aplikasi ini. Berhubung gue pakai Asus ROG Ally, jadi kedeteknya perangkat ini. Lalu kalau kalian menggunakan perangkat mobile seperti laptop atau handheld gaming seperti ini, maka akan muncul nih battery health-nya, which is good, bagus. Nah, kalian bisa lihat ya, kenapa di sini 80%, itu karena gue membatasi charging presentasinya hanya sampai 80% demi menjaga kesehatan baterai, begitu. Lalu kalian bisa lihat ke sebelah kanan, ada CPU load-nya, lalu ada suhunya 46 derajat Celcius. Menurut gue ini masih terlalu panas ya. Tapi ya udahlah. Langsung sebelah kanan ada memory usage yang digunakan saat ini itu ada 63,4 gimana coba? 63%. Lalu sebelahnya lagi ada hard disk space usage. Ini berhubung perangkat ini punya storage cuma 500 GB dan saya sudah menggunakannya sekitar 72%. Di bawahnya ada juga opsi seperti sistem diagnosis. Nah, ini sangat berguna banget nih. Kalian bisa mengatur one click diagnosis atau bisa mengatur diagnosanya secara manual. Nanti gue akan kasih tahu caranya. Lalu ada sistem update. Nah, di sini kedetek nih ada 5 sistem update yang available yang bisa gue install untuk perangkat ini. Oke, kalau yang ini feature, ini semacam kayak iklan aja ya, penawaran dari Asus gitu. Lalu di bawahnya ada device setting. Nah,
Ini secara general saja ya, karena ini termasuk perangkat ROG, jadi dibutuhkan aplikasi Armoury Crate untuk beberapa konfigurasi yang lebih dalam gitu, lebih advance lah. Di sini kalian bisa lihat untuk ada power dan performance dan connectivity. Nah, kalian bisa lihat kan battery care mode-nya ini gua set on. Jadi capacity maksimum chargingnya cuma 80%. Kalau gue set yang instant full charge mode itu bisa jadi 100%. Nah, berhubung gue pengen ya 80% cukup lah dan pengen umur baterainya lebih panjang. Jadi dalam setahun ya degradasinya atau penurunannya tidak terlalu signifikan, gue mengaktifkan fitur battery care mode. Di bawahnya ada connectivity, task first. Nah, di bagian ini kalian bisa memprioritaskan koneksi internet yang kalian gunakan saat ini lebih condong ke arah mana. Gue secara default itu off ya, tapi kalau kalian lebih prefer atau lebih condong ke productivity dan komunikasi bisa diprioritaskan ke sini, atau multimedia streaming. Jadi ya tergantung prioritasnya aja, koneksi internetnya lebih condong ke arah mana begitu. Lalu yang ini Wi-Fi Smart Connect. Nah, kalau Wi-Fi Smart Connect tuh kalau di switch on itu nanti Wi-Fi perangkatnya itu akan otomatis mencari Wi-Fi terdekat yang bisa connect, seperti itu. Kita lanjut ke bagian sistem diagnosis. Nah, di sini ada dua opsi. Di sini ada diagnostic tool dan diagnostic history. Nah, untuk diagnostic tool sendiri, ini menurut gue salah satu fitur yang sangat berguna untuk mendiagnosa perangkat kalian pada level Windows atau level OS. Kalau under OS atau sebelum booting itu juga bisa sebenarnya dari BIOS. Tapi kalau misalkan kalian sudah berhasil booting ke OS, kalian bisa pakai fitur ini, diagnostic tool ini. Kalian bisa one click diagnosis ini kayaknya ini kalian bisa pilih yang ini, check up, maka akan running full test diagnosis full. Jadi semua aspek yang perlu dites akan dites, dan setelah tesnya berhasil ataupun gagal akan muncul nih di diagnostic history. Atau kalau kalian gue nggak mau lama-lama nih ngetesnya, jadi gue cuman pengen ngetes yang seadanya aja, atau gue pengen ngecek perangkat tertentu aja, hardware tertentu aja, kalian bisa pilih ini. Kalian bisa pilih all, which is ya semua dicek. Ada yang adapternya aja, ini power adapter, ini memori itu RAM sama RAM doang ya, karena ada solid state disk. Ini RAM, ini Wi-Fi, mungkin Wi-Fi connection, bandwidth, latency, dan lain-lainnya. Lalu ini ada Bluetooth juga. Lalu ini solid state, mungkin kayak latency, throughput, terus transfer rate mungkin ya. Karena jujur gue sama sekali belum pernah. Lalu ini juga ada tes baterai, ini tes fan. Ini ngetes seberapa kencang putaran fan kalian. Kalau di perangkat gue ada 2 fan kecil ya. Jadi mungkin akan mengetes salah satunya atau kedua perangkat fan tersebut. Lalu ada system check. Ini kalau nggak salah system check ini untuk Windows ya. Coba dikoreksi kalau gue salah, mohon maaf. Koreksi aja di kolom komentar. Lalu ada juga nih bagian yang interactive diagnostic system. Ada display, ada USB. Nah, berhubung perangkat gue ini touchscreen, mungkin ada interaktifnya yaitu display ya, karena touchscreen. Lalu untuk USB, ya ini gue juga jujur gue nggak tahu, jadi ya oke lah. Lalu ada juga diagnosis by scenario, jadi ada beberapa scenario yang bisa kalian pilih untuk mendapatkan hasil yang optimal. Misalkan kalian lagi kerja-kerja biasa, ngetik-ngetik biasa gitu, tiba-tiba blue screen. Nah, kalian bisa pilih yang ini. Atau lagi main game, blue screen, bisa ngecek ini. Ada skenario juga untuk slow system, wireless connectivity kalau internetnya lemot. Nah, driver error, ini bisa jadi nih, ini berkaitan nih, blue screen sama driver error itu sangat berkaitan. System not responding juga berkaitan. Ini slow boot time, ini hubungannya itu sama 3
perangkat keras seperti prosesor, motherboard, RAM, sama SSD. Tapi kalau perangkat kalian yang handheld, which is yang satu solderan gitu, itu bisa kena impact semua. Lalu ada yang baterai problem. Misalkan, kok baterai gue drop banget nih, gue baru pakai 30 menit tapi persenannya langsung habis banget. Nah, kalian bisa mengeceknya pakai skenario yang ini. Lalu hasilnya akan muncul di diagnostic history. Berhubung gue belum pernah, jadi nggak ada yang ditampilkan. Lanjut, ada sistem update. Ada dua nih ya, sistem update dan update history. Jadi di sistem update ini, MyAsus akan mengecek secara otomatis, mendapatkan dari internet ya, which is servernya Asus sendiri. Dan kalian akan bisa melihat driver apa saja yang available untuk diupdate. Kalau di sini kalian bisa lihat ada 4 dan 1 nih opsional untuk BIOS update untuk Windows. Nah, cara nginstallnya kalian bisa ini select all, diselect semua, atau kalian bisa pilih satu-satu aja, atau pilih yang kalian mau aja. Gue sangat menyarankan atau merekomendasikan kalau ada tulisan yang recommended update ini, kalian harus update secepatnya. Apalagi yang berhubungan dengan hardware ya, driver hardware. Itu sangat secepatnya. Lalu yang optional update ini sebenarnya kalian tidak bisa abaikan begitu saja atau pending terlalu lama ya. Karena ini kan ada BIOS update. BIOS itu kan kalau misalkan kalian nyalain perangkat kalian, nah itu kan proses POS ya. Nah, BIOS itu bekerja di level tersebut. Jadi kalau misalkan pada proses POS saja udah failet atau gagal ya, jangan berharap masuk sampai Windows. Lalu kalau misalkan kalian sudah selesai nih nginstal semua, itu biasanya perlu restart perangkat. Itu wajib banget. Apalagi yang berhubungannya sama BIOS update. Itu wajib banget. Karena sepengalaman gue, jangankan handheld. Jadi gue pernah Asus ROG Flow, Asus TUF, Asus ROG GL something. Gue jujur gue lupa serinya apa. Sama pokoknya semua Asus itu gue sangat merekomendasikan setelah update driver restart biar kelihatannya fresh aja gitu. Lalu setelah selesai nih installnya, kalian bisa ngecek update history. Jadi kalian sudah pernah update driver atau firmware apa saja untuk perangkat kalian. Lalu selanjutnya ada My Asus Device. Nah, ini lebih ke perangkat-perangkat eksternal ya. Berhubung gue nggak punya perangkat Asus yang lainnya, jadi nggak kedetek ya. Di sini kan kalian bisa lihat nih ada display, router, dan mouse gitu. Kalian bisa ya maybe adjust beberapa poin dari sini ya untuk pengguna Asus aja sih. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya perangkat Asus lagi ya, sorry to say nggak bisa. Lalu ini message center, ini cuman ya news, lalu ada announcement, nggak ada yang penting lah. Lalu di sini ada recommended. Nah, ini itu berisi aplikasi-aplikasi yang direkomendasikan sama Asus. Ada yang free, ada yang berbayar. Kalian bisa cek masing-masing. Jujur untuk rekomendasi ini gue nggak tahu ya dari satu perangkat dengan perangkat yang lain sama atau tidak. Jadi kalian bisa cek aja di perangkat Asus kalian. Kalau di sini sih free trial, ada beberapa yang bayar, ada yang beberapa juga yang benar-benar free. Lalu yang ini ada terakhir nih Glide X, apa nih? I see. Kayaknya gue nggak terlalu make dah. Setahu gue tuh Glide X itu mouse-nya Asus deh. Setahu gue ya, sorry ya kalau salah ya. Asbun. Tapi gue pernah ngeliat mouse gamingnya Asus namanya Asus Glide atau Asus Glide X gitu. Ini updating apa jujur gue nggak tahu. Lalu selanjutnya ada customer support. Customer support ini berisi Asus Switch. Misalkan kalian sebelumnya punya perangkat Asus, terus sekarang beli perangkat Asus yang lebih baru versinya, itu kalian bisa nih
transfer datanya, konfigurasinya, OS-nya, Windows-nya, dan lain-lainnya. Bisa transfer via Wi-Fi, bisa transfer via external hard disk atau Dropbox, atau cloud recovery. Lalu ini juga ada frequently asked question, kalian bisa cek mostly sih di website Asus ya, ini juga di website Asus, ini juga di website Asus, ini juga Asus. Kalau nggak website Asus, paling di forum website Asus gitu. Lalu ada ya ini, kontak Asus, ini kosong ya. Tidak ada, kosong. Lalu ada repair service, kalau kalian amit-amit pernah servis perangkat Asus kalian yang berlokasi, gue sangat merekomendasikan toko ini, ada di Mall Mangga 2 di luarnya gitu. Itu pelayannya ramah, pengecekan ya walaupun pengecekan layar satu saja ya, pengecekannya cepat dan nggak ribet lah gitu, nggak harus laptopnya harus ada chargernya atau harus ada nota pembelian gitu-gitu, nggak. Mostly semua proses RMA atau proses service zaman sekarang itu hanya ngecek tuh kalau nggak pakai serial number, service tag gitu. Nah, kalian bisa cek nih pakai RMA number ataupun produk SN. Lalu yang ini ada user center ya, intinya kayak bikin akun Asus, terus chatting sama live service-nya atau live chat-nya, ya konsultasi online gitulah. Lalu yang ini ada setting sendiri nggak banyak ya. Kayak beberapa, misalkan ini language, terus end user agreement, responsible AI, terus automatic critical update, lalu ada Windows location, ini gue matiin, nggak guna juga buat apa. Lalu ada my Asus instruction, dan about. Udah, gitu aja sih untuk penjelasan mengenai my Asus ini. Apa lagi ya pokoknya itu aja. Jadi kesimpulannya apa? Dengan pakai aplikasi my Asus ini, kalian bisa melakukan beberapa perubahan ke arah yang lebih positif. Contohnya itu kalian bisa bikin baterai lebih awet bertahun-tahun dengan opsi baterai care mode yang tadi. Terus kalian bisa mengoptimalkan kecepatan kipas dan layar. Perlu catatan juga kalau misalkan perangkat kalian Asus ROG, Asus TUF gitu-gitu, yang produk gaming ya, gue sangat menyarankan menggunakan Armoury Crate. Mungkin gue akan buat video penjelasan lagi selanjutnya untuk Armoury Crate. Mungkin loh. Lalu memperbaiki error sendiri, yang tadi pakai troubleshooting itu, sistem diagnostik, tanpa perlu ke service centernya. Sangat berguna loh, apalagi kalau rumah kalian itu jauh banget dari area Mangga Besar. Wah, sangat membantu banget lah. Oke, itu dia panduan lengkap tentang my Asus dari gue. Kalau kalian punya tips rahasia lainnya tentang my Asus, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel gue, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan tentang video-video tutorial seperti ini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.